Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Toyodin dari Manajemen Nusa Tuha. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Pendahuluan, yaitu obligasi yaitu surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga atau dinamakan kupon. Obligasi berisi janji dari pihak penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Menurut Serviani, di bukunya pada tahun 2017 pada halaman 322. Karena obligasi memiliki risiko yang kecil, maka investor banyak memilih obligasi. Investor obligasi memerlukan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam mengkomunikasikan kebutuhan investasinya. Sehingga informasi keuangan suatu entitas bisnis yang berkualitas sangat diperlukan sebagai penanggung jawab atas pengelolaan dana yang ditanamkan. Informasi peringkat obligasi bertujuan untuk menilai kualitas kredit dan kinerja dari suatu perusahaan penerbit. Peringkat ini dinilai sangat penting bagi investor karena dapat dimanfaatkan untuk memutuskan apakah obligasi tersebut layak untuk dijadikan investasi serta mengetahui tingkat risikonya. Di Indonesia, salah satu lembaga pemeringkat yang paling banyak dijadikan rujukan adalah PT Pepindo, yaitu Pemeringkat Efek Indonesia. Pepindo secara rutin mengumumkan hasil pemeringkatannya setiap bulan yang dapat dilihat di beberapa harian bisnis nasional atau langsung dari situs Pepindo di newpepindo.com. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada obligasi. Obligasi yaitu surat utang yang memiliki kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dana dan memiliki batas tempo. Sedangkan menurut Juliana DKK, obligasi yaitu surat utang yang diperjualbelikan oleh instansi resmi yang terdapat dana dan batasan tempo di dalamnya. Yang kedua ada peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah peringkat yang diberikan kepada obligasi atau surat utang berdasarkan kemampuan penerbit untuk melunasi setiap pembayaran yang melekat pada obligasi, seperti pembayaran kupon dan pembayaran pokok utang. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Yang satu ada pertumbuhan perusahaan, yang kedua ada ukuran perusahaan, yang ketiga ada likuiditas, dan yang terakhir ada umur obligasi. Bahan dan metode. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu literatur review. Metode tersebut merupakan pencarian literatur yang menjadi gambaran umum dari karya yang diterbitkan sebelumnya mengenai berbagai topik tertentu. Tinjauan pustaka dapat merujuk juga pada makalah ilmiah lengkap hingga bagian dari karya ilmiah tersebut. Literatur review dapat dijadikan sebagai uraian mengenai teori, temuan hingga bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan yang dijadikan landasan kegiatan. Metode analisis menggunakan analisis deskripsi dan berjenis pendekatan kualitatif. Bahan yang dipakai untuk pembahasan literatur review tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi menggunakan 10 referensi yang dicari melalui website penyedia jurnal nasional yaitu Google Scholar. Lalu peneliti menganalisis data dan mengelola data untuk menarik kesimpulan dengan kata kunci faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian Aries Veronica 2015 yang mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur, yaitu menjelaskan bahwa penelitian tersebut memiliki 5 variabel, yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, maturity. Yang diteliti setiap faktor yang ditelitinya menggunakan 2 pengujian data yang menggunakan teknik berbeda, sehingga memiliki hasil yang berbeda juga terhadap peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur. Sedangkan pada penelitian Reski Habriana, yang mengangkat tentang faktor-faktor mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur, barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019, yaitu menjelaskan bahwa pada penelitian tersebut memiliki 4 variabel yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, maturity. Terdapat 3 faktor yang memiliki hasil yang tidak signifikan dan satu faktor yang memiliki hasil signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada penelitian Hengki Junius Sihombing dan Eka Nuraini Rahmawati pada tahun 2015 yang membahas tentang yang mengangkat faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa pada penelitian tersebut memiliki 4 variabel yang ditelitinya, yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, leverage, profitabilitas, dengan kesimpulan hanya ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Penelitian peringkat obligasi yang berfokus pada sektor non-keuangan diteliti oleh Perry Dwi Septanto pada tahun 2018 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa pada penelitian tersebut melakukan 3 variabel, profitabilitas, leverage, dan secure jaminan. Meskipun ada beberapa komponen yang terdapat di penelitian ini, kesimpulan dari hasil pembahasannya, leverage dan secure tidak berpengaruh signifikan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil dan pembahasan pada Aries Veronica, yaitu hasil dari tabel literatur review. Yang pertama, Aries Veronica, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, dan umur obligasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini dapat dibuktikan dari perbandingan nilai chi-square dihitung sebesar 37,597 lebih sama dengan nilai chi-square tebal sebesar 11,07 untuk alpha 5% dan DF 5, serta nilai sig adalah 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 5%, sedangkan menggunakan uji parsial 2 variabel, yaitu ukuran perusahaan dan umur obligasi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan sisanya tidak berpengaruh. Reski Habriana, hasil dari penelitian di tabel literatur review yang pertama, profitabilitas variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi pada variabel Y, peringkat obligasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan sebesar 0,856, lebih besar daripada 0,05 serta nilai T hitung min 0,197 T tabel 3,18. Dan nomor 2, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan sebesar 0,93 lebih besar daripada 0,05 serta nilai T hitung minus 0,90 lebih besar T tabel 3,182. Yang ketiga adalah leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,232 lebih besar daripada 0,5 serta T hitung minus 1,495 lebih kecil T tabel daripada T tabel 3,182. Umur obligasi berpengaruh positif dan signifikasi terhadap peringkat obligasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 serta nilai T hitung lebih besar T hitung 16,620 lebih besar daripada T tabel 3,182. Hasil dari penelitian tabel literatur review dari Hengki Junior Suhombing dan Eka Nuraini Rahmawati. Dari persamaan regresi logistik ordinal di atas, maka menunjukkan arah hubungan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran perusahaan memiliki arah hubungan yang positif sebesar 2,018, artinya jika terjadi kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1%, maka akan menaikkan peringkat obligasi sebesar 2,018%. Begitu pula apabila penurunannya ukuran perusahaan sebesar 1%, maka akan menurunkan peringkat obligasi sebesar 3,0151%. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan memiliki arah hubungan yang negatif sebesar 0,01, artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan perusahaan sebesar 1%, maka akan menyebabkan penurunan peringkat obligasi sebesar 0,01%. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan peringkat obligasi sebesar 1%, maka akan menaikkan peringkat obligasi sebesar 0,01%. Yang ketiga, leverage memiliki arah hubungan yang negatif sebesar 0,140, artinya apabila
terjadi kenaikan leverage sebesar 1%, maka akan menurunkan peringkat obligasi sebesar 0,10%. Begitu pula penurunan leverage sebesar 1%, maka akan menaikkan peringkat obligasi sebesar 0,10%. Yang keempat ada profitabilitas. Memiliki hubungan yang negatif sebesar 0,076, artinya jika terjadi kenaikan profitabilitas sebesar 1%, maka akan menurunkan peningkatan obligasi sebesar 0,07%. Begitu pun sebaliknya, jika terjadi penurunan profitabilitas sebesar 1%, maka akan menaikkan peringkat obligasi sebesar 0,07%. Hasil dari tabel literatur review Perry Dwi Septanto. Hasil penelitian dengan analisis regresi logistik menyatakan bahwa secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi, sedangkan variabel leverage dan secure tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil R-square R2 menunjukkan nilai Nagelkart R-square sebesar 0,184, bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,184 atau 18,4%, dan terdapat 100% dikurangi 18,4% dengan hasil 81,6% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Pada hasil penelitian tabel literatur review Chelsea, Felicia, dan Supiati, berdasarkan hasil pengujian dari bab sebelumnya, terdapat 5 variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi dan 1 variabel independen yang tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi. Dari 4 variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi, terdapat 2 variabel independen yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi, dan terdapat 2 variabel independen yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Kesimpulan, sejumlah penelitian yang meneliti prediksi peringkat obligasi memang sudah banyak dengan variabel independen yang hampir sama pula, tetapi memiliki kesimpulan yang bervariasi, serta memiliki metode penelitian yang berbeda-beda dalam memperoleh hasil penelitian. Penelitian serupa dengan mengambil semua perusahaan yang obligasi terdapat di Pepindo dan pasar modal Indonesia serta menganalisisnya dengan metode regresi berganda masih sulit ditemukan. Saran di penelitian menunjukkan para peneliti lebih menambah lagi variabel atau faktor yang diteliti sehingga lebih luas terhadap pemilihan peringkat obligasi, dan juga memudahkan kepada investor untuk memilih obligasi yang peringkatnya bagus. Cukup sekian, terima kasih.